Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih memberikan nikmat iman, nikmat sehat sehingga bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa pula kita sampaikan salam dan sholawat kepada Nabiullah Muhammad SAW yang sudah menjadi pembimbing kita insya Allah hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Tema kali ini adalah keutamaan sahur dan keistimewaannya. Berbicara tentang sahur, pastinya ketika kita mau melaksanakan puasa. Nah, sekarang kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan, yang dimana bulan ini adalah bulan yang ditunggu-tunggu oleh setiap insan dimanapun berada. Sehingga ketika makan sahur, tentunya kita yang pertama yang harus kita persiapkan adalah kuat. Fisik kita akan kuat ketika makan sahur. Sehingga persiapkan makan sahur kita dengan yang bernutrisi, bergizi, sehingga aktivitas kita sehari-hari tidak terganggu. Yang kedua adalah keutamaan sahur. Yang kedua, mendapat sholawat dari Allah Subhanahu wa taala bersama malaikat. Barakallah. Keutamaan sahur adalah keberkahan dunia dan akhirat, sehingga menjalankan ibadah puasa dengan baik. Dalam hadis Rasulullah SAW yang artinya makan sahur adalah makan penuh berkah. Janganlah kalian meninggalkan walau dengan seteguk air, karena Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang makan sahur. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan berkahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, membiasakan bangun malam. Bangun malam ini memang agak susah ketika kita berpikir bahwa tengah malam jam 2, setengah 3 atau jam 3 dini hari itu memang susah. Tetapi tuntutan sebagai umat Islam yang beribadah kepada Allah, tentunya kita akan membiasakan diri untuk bangun malam, mempersiapkan makan sahur. Dan sebelum mempersiapkan makan sahur, tentunya kita akan memulai dengan ibadah-ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah kita akan melakukan sholat malam, sholat lail, sholat tahajud. Di mana sholat malam itu adalah sholat yang paling disukai oleh Rasulullah SAW. Bila bisa dilakukan sebanyak 8 kali rakaat, tambah 3 rakaat sebagai sholat witir, dan bisa dikurangi sampai 2 rakaat dan 1 sholat witir. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala di 2/3 malam. Yang keempat, persiapan sahur adalah waktunya merenung. Kita tentunya merenung di tengah malam luar biasa karena tidak ada yang bangun ya. Sana sini tidak ada kesibukan ke sana kemari. Sehingga makan sahur, untuk merenung sebelum makan sahur paling enak. Bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala sebelum makan sahur, kita bisa membaca Al-Qur'an, berzikir, bahkan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya soal bangun, makan sahur dan tidur kembali. Karena waktu itu yang mengatur adalah kita sendiri, sehingga sebelum makan sahur dan setelah makan sahur kita persembahkan semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sahur adalah waktu yang dikabulkan doa kita. Keutamaan sahur bagi umat Islam adalah waktu yang terbaik dikabulkan segala doa. Sehingga doa yang terbaik di malam hari akan dikabulkan. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda yang artinya, siapa yang berdoa kepadaku, maka aku akan mengabulkan doanya. Dan barang siapa yang meminta kepadaku, maka akan aku berikan. Dan barang siapa yang memohon ampunan kepadaku, maka aku akan mengampuninya. Masya Allah, di bulan Ramadan yang penuh berkah, yang berlipat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, siapa yang tidak mau meminta kepada Allah? Gunakan kesempatan yang diberikan oleh Allah, bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang dikabulkan doa kita semua, sehingga doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah doa yang terbaik untuk kita. Maka mari kita berdoa, bermunajah di 2/3 malam kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum makan sahur, dan setelah makan sahur kita bisa bertadarus Al-Qur'an, berzikir yang banyak sambil menanti sholat subuh,
beristighfar dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman dalam surah Ali Imran yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, As-sabirina was-sadiqina wal qanitina wal munfiqina wal mustakfirina bil ashar, yang artinya orang-orang yang sabar, yang benar, yang tetap taat kepada Allah dan menafkahkan hartanya di jalan Allah, dan yang memohon ampunan di waktu sahur. Dan surah yang kedua adalah surah Az-Zariyat ayat ke-18 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wabil asharihum yastaghfirun, yang artinya dan selalu memohon ampunan di waktu pagi sebelum fajar. Mudah-mudahan ayat ini bisa menjadikan puasa kita dan aktivitas kita di waktu sahur dan sebelum fajar bisa membawa kita kepada kehadapan Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan sahur itu akan didapatkan di dunia maupun di akhirat. Sehingga di dalam surah An-Nisa ayat ke-80 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Mayuti'ir rasulah faqad atau Allah wa man tawalla fama arsalnaka alaihim khafizah. Yang artinya, barang siapa yang menaati Rasulullah, sesungguhnya ia taat dan menaati Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka kami tidak mengutusmu untuk menjaga pemeliharaan bagi manusia. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.